Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila qiyamiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan tauhid membahas tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari masing-masing kita semuanya. Hak Allah dari kita yaitu mengesahkan, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, di malam ini kita akan membahas bab yang baru. Babnya baru tetapi masih berkaitan erat dengan pembahasan kita di pertemuan kemarin. Bab qauluhu al-muallif rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halfi billah. Berkaitan dengan bab pembahasan orang yang tidak puas ketika dia bersumpah dengan nama Allah. Ada orang yang tidak merasa cukup bersumpah dengan nama Allah. Jelas ini merupakan suatu perkara yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Maka kita juga akan melihat pada pembahasan kali ini adanya orang yang terjerumus kepada kemusyrikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Berkaitan dengan bab bersumpah ini, dalil yang digunakan atau yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Albani mengomentari bahwasanya hadis ini adalah hadisun sahih. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian. Berarti ini artinya apa? Jangan kalian bersumpah dengan mengatakan demi bapakku, demi ayahku. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka mestilah orang tersebut benar. Nanti di sini akan kita jelaskan. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang disumpahi dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah orang tersebut ridha. Ya. Wa man lam yarda falaisa minallah, maka barang siapa yang tidak ridha, maka dia tidak termasuk bagian daripada amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fillah, hadis ini membahas tentang, jadi ini kita mengikuti alur penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini,
Jadi hadis ini kenapa dimasukkan kepada bab tauhid? Ya. Kenapa dalil ini digunakan untuk mengesahkan Allah? Artinya apa? Ada orang dengan dalil ini diingatkan hati-hati terjerumus kepada kemusyrikan. Ya. Fa ikhwani fillah, kita lihat dalam hadis ini kita diajarkan bersumpah dengan nama Allah sebagai bentuk apa? Ta'zimullah, sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat yang pertama, Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa." Kemudian apa kata Allah? "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi, yang mana apa? Tasaaluna bihi. Kalian ini memanfaatkan nama Allah agar permintaan kalian dikabulkan oleh siapa? Oleh saudara kalian. Bisa dipahami? Maka Allah katakan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk bukti kita bersyukur kepada Allah tatkala anda ini memanfaatkan nama Allah, maka apa kata Allah? Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian itu suka menggunakan nama Allah ketika kalian meminta kepada saudara kalian. Demi Allah, Pale, saya butuh uang saat ini. Betul tidak? Kita pakai nama siapa? Nama Allah agar apa? Agar dikabulkan itu permohonan kita oleh orang yang kita minta. Maka Allah katakan fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham ini apa? Wal arham, orang kadang apa? Bukan kadang, sering. Maka Allah sebutkan nama Allah dan rahim, kekerabatan itu dimanfaatkan untuk apa? Meminta. Coba antum lebih didahulukan tetangganya atau kekerabatnya yang sudah antum kenal dan dia juga kenal antum, pastinya itu yang kita minta lebih dulu. Taib. Ini maka kata Allah katakan fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Taib. Ya. Maka orang ketika dia bersumpah, ya, demi titik-titik, maka dia gunakan nama yang paling agung di kalangan makhluknya, yaitu Allah. Maksudnya yang diambil untuk sumpah itu nama Allah, demi Allah. Kalau orang pakai bahasa yang lain mungkin demi Tuhan, ya. Ini intinya apa? Dia berusaha menekankan berita yang dia sampaikan kepada lawan bicaranya dengan mengambil nama tersebut. Kenapa? Karena nama tersebut nama yang sangat diagungkan di hadapan orang yang kita jadikan lawan bicara, agar pembicaraan kita didengar, ya, agar pembicaraan kita didengar. Maka di sini kita dapatkan, ikhwan, orang yang merasa puas ketika bersumpah dengan nama Allah ada dua keadaan, ya. Artinya dia bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi dua keadaan. Pertama, ada dua kemungkinan maksudnya, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, an yakuna dzalika minan nahiyati syar'iyyah. Ingat, ini kita membahas tentang bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Karena di kalimat-kalimat hadis pertama apa? La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Maksud bapak di sini siapa? Bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas kalau masih hidup. Atau mungkin sudah meninggal, tidak? Ya, ini masuk kategori bapak. Jadi konteks syariah namanya bapak itu adalah bapak kita. Kemudian di atas bapak kita siapa? Kakek kita. Di atas kakek siapa? Buyut. Apa itu ke atasnya? Saya
Tidak ahli dalam masalah istilah ini. Taib. Intinya bapak, bapaknya bapak, bapaknya dan seterusnya. Orang bersumpah dengan nama itu. Dalam Islam itu masuk kategori bapak. Ya, contohnya misalkan ada seorang menikah, bapaknya sudah meninggal, maka apa penggantinya? Bapaknya bapak. Begitu dan seterusnya. Demikian juga dalam ilmu waris. Bapaknya meninggal, sudah meninggal dulu. Kemudian anaknya meninggal, maka yang mewarisi siapa? Tatkala itu ada kakeknya, maka kakek mendapatkan posisi bapak, menggantikan posisi bapaknya karena bapaknya sudah meninggal. Ketika kakeknya tersebut hidup menyaksikan anaknya atau cucunya meninggal dunia. Tapi ini kalimat bapak. Maka pada pembahasan kita kali ini berkaitan dengan diri kita kalau bersumpah dengan nama Allah ada dua keadaan. Pertama, ditinjau dari sisi syariah. Yang kedua, ditinjau dari sisi indra yang 5. Maksudnya apa ini? Mari kita lihat. Ditinjau dari sisi agama atau din Islam, ya. Ketika orang bersumpah dengan nama Allah, maka dia mesti ridha. Ya. Dia mesti ridha. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika antum didatangi oleh saudara antum. Ya. Yang saudara antum itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Pale, tolong saya, demi Allah saya butuh uang saat ini. Maka orang yang mendengar kalimat ini secara hukum syar'i, artinya sebagai status orang Islam, antum mesti ridho kepada ucapannya karena dia bawa-bawa nama Allah. Ya, antum mesti ridho. Ya. Ini ditinjau dari hukum syar'i. Yang kedua, ditinjau dari bentuk indra yang 5. Maksudnya apa? Perasaan, pakai rasa. Kira-kira ini orang pakai nama-nama Allah itu benar nggak nih? Bisa dipahami Pak? Karena ada orang iseng-iseng, ya, memanfaatkan nama Allah dalam rangka tujuannya bisa dikabulkan permintaannya di hadapan saudaranya. Ya, banyak orang bersumpah pakai nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya, ternyata bohongnya lebih banyak daripada sumpahnya. Ya. Maka di sini dalam dua keadaan, dengan indra kita dengar ini orang, perhatikan orangnya. Ya, adapun kalimat pertama apa? Kita ridho, mesti ridho. Kenapa? Karena tadi kita dapatkan dalam hadis Rasulullah SAW, wa man hulifa lahu billahi falyardha. Orang yang disumpahi dengan nama Allah, mesti orang tersebut ridho. Wa man lam yardha falaysa minallah. Barang siapa orang tersebut yang tidak ridha, maka itu amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang ketika dia disumpahi dengan nama Allah, orang tersebut mesti ridha karena bawa nama Allah. Sebagai bentuk apa? Bukan langsung membenarkan orangnya, tapi untuk mengagungkan yang dia jadikan nama sumpah dalam sumpahnya, yaitu Allah. Nah, ini dalam keadaan dengan indra kita lihat. Kalaulah yang bersumpah itu kita tahu, ya, orangnya jujur, orangnya bisa kita percaya, ya, orangnya tidak berbohong, kita tahu orangnya bagus agamanya, maka ini kita dituntut untuk ridho. Ya, kalau orangnya tidak seperti itu, maka kita boleh tidak meridhoinya. Misalkan, demi Allah Pak, saya ini tidak begini. Bohong. Boleh begitu? Boleh. Kita bukan untuk menghinakan nama Allah ketika orang tersebut menyumpahi dirinya dengan nama Allah, bukan. Tetapi orang tersebut kita klaim, kita duga apa? Terdeteksi orang yang tidak terpercaya. Maka kita bisa katakan untuk tidak menyetujui. Ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita pembahasan kali ini. Kenapa? Agar kita tidak merasa kualat. Ya, kadang ada orang, wah, kualat tuh. Kenapa? Dia disumpahi dengan nama Allah kok malah menolak sumpah saya. Padahal yang ditolak bukan Allahnya. Yang ditolak siapa? Persaksian orang tersebut yang tidak kita percaya. Hal ini kita dapatkan ada kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kisahnya adalah ketika sahabat
Muhayyisah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Sahal, mereka pergi ke Khaybar. Ya. Kemudian kita tahu di Khaybar itu apa? Antum suka pernah dengar yel-yelnya orang Palestina? Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa yaum. Ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa yaum. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, sesungguhnya pasukan Nabi Muhammad akan kembali. Ini diungkapkan oleh saudara kita di Palestina ketika mereka dibantai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, orang Yahudi itu di Khaybar diusir, hampir semuanya sudah habis waktu itu. Ya, ada pengusiran besar-besaran oleh Rasulullah SAW. Maka itu menjadi apa? Pengobar semangat orang-orang Palestina untuk mengingatkan sejarahnya Yahudi. Siap-siap kalian akan diusir oleh pasukannya Nabi Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad saat ini. Nah, ini Khaybar didatangi oleh dua sahabat ini. Yang pertama bernama Muhayyisah ibn Mas'ud, yang kedua Abdullah ibn Sahal. Kemudian apa? Abdullah ibn Sahal dibunuh. Ya. Maka para sahabat mengklaim bahwasanya yang membunuh Abdullah ibn Sahal ini adalah orang Yahudi, yaitu di Khaybar. Yang tatkala itu orang-orang Yahudi di Khaybar belum diusir. Ya, maka diklaimlah orang Yahudi itu yang membunuh. Ya. Kemudian datanglah saudaranya yang bernama Abdurrahman ibn Sahal dengan kedua anak pamannya, itu Huwayyisah dengan Muhayyisah. Ya. Mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Maka Abdurrahman ketika ingin membela darah saudaranya ini di hadapan Rasulullah SAW, dia ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abdurrahman masih kecil. Rasulullah mengatakan al-kubru. Maksudnya yang berbicara orang yang besar. Ya, di antara kalian yang besar di antara kalian. Maka berbicaralah tentang perkara ini. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Artinya orang-orang dituntut mendatangkan saksi. Ingat, kita pernah dapatkan kaidah dari Rasulullah SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Rasulullah SAW menetapkan dalam persaksian, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Penjelasan itu mesti didatangkan oleh pihak yang menuduh. Misalkan antum dituduh mencuri, mana buktinya? Maka antum yang menuduh mesti mendatangkan bukti, itu penjelasan tadi. Kalau tidak ada bukti ya sudah. Ya. Wal yamin 'ala man ankar. Dan orang yang dituduh kalau dia tidak merasa bersalah dengan perbuatan tersebut, tidak merasa berbuat dengan perbuatan tersebut, maka kata Rasulullah, dia dituntut untuk bersumpah. Demi Allah, saya tidak melaksanakan hal itu. Maka orang yang menuduh, ini buktinya. Begitu rumus. Ya, tayyib. Nah, sekarang dituntut oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayudfa birummati. Ya. Mesti 50 di antara kalian bersumpah. Ya. Bersumpah untuk hal tersebut, bahwasanya kami bersumpah, kami menyaksikan bahwasanya dia membunuh. Artinya Rasulullah mengatakan sebagaimana dohirnya, seakan-akan Rasulullah tahu mereka itu menyaksikan Abdullah ibn Sahal itu dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau betul kalian mengklaim orang Yahudi itu membunuh, maka kalian mesti bersumpah bahwasanya orang Yahudi itu membunuh. Maka apa kata orang-orang ini? Amrun lam nashhaduhu kaifa nakhli. Kami ini tidak menyaksikan terbunuhnya Abdullah ibn Sahal ini, kami tidak melihat. Bagaimana kami dituntut bersumpah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Fatubarri'ukum yahudu bi'aiman khamsina minhum. Maka orang Yahudi akan berlepas diri dengan sumpah kalian dari 50 kalian orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun dituntut untuk bersumpah bahwasanya kami tidak membunuh. Bisa dipahami Pak? Jadi tadi yang mengatakan membunuh,
melihat di orang Yahudi itu membunuh, maka dia juga dituntut untuk bersumpah bahwa kami melihatnya. Demikian juga orang Yahudi dituntut untuk bersumpah, ya, tatkala mereka mengklaim bahwa kami ini bukan pembunuh orang tersebut. Maka Huwaisah dengan Muhayyisah mengatakan apa? Qalu ya Rasulullah fahum kuffar. Wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Bagaimana kami mau membenarkan sumpah mereka? Dan sumpah orang kafir maka tertolak. Maka apa kata perawi di sini? Fa aqarrahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyetujui ungkapan dua orang sahabat ini. Artinya apa? Ketika kita dapatkan persaksian orang tersebut adalah persaksian yang tertolak, maka tidak bisa kita gunakan untuk itu, walaupun mereka memakai kalimat demi Allah. Taib, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada pertanyaan, ya. Atau sebelum pertanyaan saya ingin menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan orang yang bersumpah. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, maka apa kata Rasulullah? Falyasduq, mesti dia benar. Di sini mari kita lihat orang yang bersumpah, kemudian orang yang disumpahi mendengar orang yang bersumpah, dia mesti ridha. Orang yang bersumpah dia mesti benar. Apa itu? Maksudnya apa? Jangan menyalahgunakan nama Allah. Kalau antum ya tahu bahwasanya antum itu adalah orang bersalah, maka jangan pakai nama-nama Allah lah. Ya. Untuk menolak, ya, membentengi diri antum agar tidak dikatakan bersalah, jangan pakai nama-nama Allah, karena nama Allah sangat agung sebagaimana yang memiliki nama. Maka jangan dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang jelek. Ini maksudnya kata Rasulullah, falyasduq. Orang yang bersumpah mesti dia jujur ketika dia bersumpah. Ya, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ketika orang yang bersumpah tersebut kita saksikan, apakah dia itu mesti benar-benar jujur, ataukah ada prediksi kuat kita katakan dia jujur? Bisa dipahami Pak? Artinya mesti kita cek and recheck dulu bahwasanya orang tersebut betul-betul jujur gitu. Ataukah cukup dengan ada dhannun ghalib, praduga yang kuat? Ya ikhwan, tolong diingat dalam pelajaran ilmu usul fiqih, dhon, prasangka itu tidak seluruhnya jelek. Ya, karena ada sebagian umat Islam mengatakan dhon ini adalah tidak bisa dipakai hujjah, tidak bisa dipakai dalil. Para ulama sepakat dhannun ghalib itu adalah bisa dipakai dalil. Dan berkaitan dengan hal ini, praduga yang kuat itu sudah cukup kita jadikan sandaran untuk kita mengatakan dia bersumpah dengan nama Allah itu jujur. Tidak mesti mendalami diri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Allah katakan apa? Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Berarti apa maknanya? Berarti sebagian yang lain tidak dosa. Bisa dipahami Pak? Artinya tidak seluruh prasangka itu jelek. Ya. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dhann, fa inna dhanna akdzabal hadits." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Maksudnya apa ini prasangka? Prasangka yang jelek. Prasangka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsmun, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian prasangka yang lain ada yang tidak dosa, ada yang tidak jelek. Tayyib. Hal ini kenapa dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin demikian? Ya, sebagaimana perkataan seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki apa itu Pak? Laki-laki yang dia itu berhubungan intim dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Ya. Kemudian laki-laki tersebut sadar
dirinya telah terjerumus kepada dosa besar dan dia mesti membayar kafarah, ya, bayar tebusan kafarah orang yang berhubungan intim di siang bulan Ramadan, maka apa kata orang tadi? Tatkala dituntut untuk apa? Untuk membebaskan budak, ya, atau saum 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan apa? Orang miskin, ya, memberi makan orang miskin. Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan wallahi, demi Allah, dia memakai nama Allah ketika bersumpah di hadapan Rasulullah, ya, ma baina labataiha ahlu bait afqar minni. Tidak ada penduduk di kampung saya yang lebih fakir daripada saya. Jadi dia tatkala diwajibkan oleh Rasulullah kasih makan orang-orang miskin, maka orang tadi mengatakan demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang yang fakir kecuali saya. Maka Rasulullah SAW tersenyum kemudian membawa apa? Sebongkah kurma kemudian diberikan kepada orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Bawa ini ke rumah kamu, beri makan anak istri kamu. Jadi laki-laki ini telah terjerumus ke besar berhubungan intim, dia meminta fatwa kepada Rasulullah, kemudian apa fatwanya? Dia malah dapat bonus kurma dari Rasulullah untuk diberikan kepada anak istrinya. Untuk apa? Membayar dosanya. Jadi subhanallah, ini digunakan dalil oleh Syekh Utsaimin untuk apa? Mendudukan permasalahan sumpahnya orang tadi, laki-laki yang miskin ini di hadapan Rasulullah, cukup dilihat menurut Rasulullah adalah orang tersebut betul-betul fakir. Artinya ini adalah dhannun ghalib, prediksi yang kuat. Tidak perlu check and recheck. Tidak perlu, Rasulullah tidak menuntut sahabat. Sahabatku, coba dilihat dulu kampungnya orang ini, betulkah dia orang paling miskin? Kan tidak begitu. Tapi Rasulullah mencukupkan apa? Orang tersebut mengatakan demi Allah saya orang paling miskin, orang paling fakir. Maka itu telah dicukupkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, orang yang disumpahi dia mesti ridho, ya, dengan sumpah orang tersebut. Ketika antum didapatkan saudara antum mengatakan demi Allah Pak tolong bantu saya, maka antum mesti menolongnya. Maksudnya begitu. Kecuali tadi kalau kita dapatkan orang tersebut, kita prediksikan prediksi kuat, orang tersebut memanfaatkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mana sisi kemusyrikannya? Ikhwan, dari dalil ini mana sisi musyriknya? Ada pada kalimat la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kalian. Ya. Karena kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, atau hadis Ibn Umar kemarin, ya, bukan Umar bin Khattab di sini. Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa orang bersumpah dengan selain Allah, maka orang tersebut telah kafir atau telah musyrik. Tinggal sekarang duduk permasalahannya adalah apakah musyriknya itu syirik besar atau syirik kecil? Orang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, apakah syirik besar atau syirik kecil? Tinggal dilihat. Kalau orang yang bersumpah itu menyamakan yang dipakai sumpahnya itu dari makhluk Allah dengan Allah disamakan, atau lebih dari Allah Subhanahu wa taala, lebih diagungkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik apa, Pak? Syirik besar. Kalau di bawah itu maka syirik kecil. Mau syirik besar mau syirik kecil sama-sama dosa yang bentuk kedoliman kepada Allah. Maka mesti dihindari. Taib. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sumpah. Ya, kesimpulannya apa di sini, Pak? Kesimpulannya adalah kita mesti bersumpah dengan nama Allah dalam perkara-perkara yang apa, Pak? Yang sudah pasti kita tidak bohong. Ya, dan kita gunakan nama Allah untuk penguat di hadapan makhluk ini. Sebagai persaksian kita di hadapan makhluk tersebut dengan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kita ingat ungkapan
sahabat. Siapa coba? Li an ahlifa billahi kadziban, ya, fi sidqin khairun au ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Siapa yang tahu perkataan ini perkataan siapa? Artinya saya bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah dalam perkara-perkara yang bohong lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah dalam perkara-perkara yang benar. Bisa dipahami ucapannya? Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam perkara-perkara yang dusta, dalam berbohong, lebih saya kedepankan, lebih saya ambil daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah dalam perkara-perkara yang jujur. Bingung tidak? Tidak bingung. Paham? Taib, siapa yang berkata? Hadiahnya doa, jazakumullahu khairan katsira. Siapa yang mengatakan ini? Taib, barakallahu fikum. Jazakumullah ya, barakallahu. Abdullah ibn Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah SAW mencontohkan, seandainya saya mesti bersumpah, ya, lebih bagus saya bersumpah. Kalau ini Ibn Mas'ud tidak pernah mempraktekkan, tapi kalau beliau dituntut untuk mengambil pilihan dalam dua perkara ini, maka beliau akan mengatakan lebih bagus aku memakai nama Allah dalam perkara-perkara yang bohong daripada aku memakai nama selain Allah dalam perkara-perkara yang jujur. Kenapa demikian, ikhwan? Karena antum bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang dusta itu lebih ringan dosanya daripada antum bersumpah dengan nama selain Allah dalam perkara yang benar. Kenapa? Karena ini yang kedua musyrik. Kalau yang pertama dosa besar di bawah musyrik. Maka mana yang diambil, ikhwan? Dosa besar ini bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang dusta lebih bagus karena antum masih mengesahkan Allah. Dosa besar, antum masih muslim. Ini sama halnya contohnya apa? Mendudukan mana yang lebih seram, orang berzina, orang minum minuman keras, atau orang menyekutukan Allah yang bawa jimat kemana-mana. Gantungan kuncinya, gantungan motornya, gantungan macam-macamnya, jimat-jimat bergelantungan, pakaiannya jimat, perkataannya musyrik. Mana yang lebih ringan? Orang yang koruptor, orang yang minum minuman keras, orang yang berzina itu lebih ringan di hadapan Allah dosanya daripada dosa orang yang membawa jimat. Ya, jimat-jimat yang bergelantungan yang ada huruf a, ba, ta. Apa itu Pak maksudnya? Mungkin bapak-bapak sering lihat itu. Ya, di warung-warung ada yang gini nih. Ya, coba perhatikan warung umat Islam. Jim, ba, a. Ini sebenarnya kalau antum dapatkan dari penjelasan para ulama, ini sedang memanggil jin. Ya, dengan rumus-rumus ini, jin itu sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan dukun-dukun. Maka tolong diingat itu, perhatikan. Dan minimalnya ikhwan, perkara-perkara hal ini mungkin orang Islam tidak mengatakan tenang ji, itu huruf Arab. Digabungkan di situ ada ayat kursi, digabungkan di situ surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ya, dibentuk lingkar-melingkar. Ada bentuk pedang, ada bentuk binatang. Yang di ekornya ada lafaz Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, lafaz Allah ditempatkan di ekor, di hidung, di kaki. Nah, untuk bila min dzalik. Dia lihatnya bukan lihat tulisannya, lihat indahnya itu tulisan. Begitukah cara beretika kepada Allah? Fa ikhwani fillah, ini jimat. Dan berapa banyak umat Islam yang bisnisnya tidak aman dari jimat ini. Warna kertasnya mesti putih dan mesti dibingkai, digantung di depan. Dan itu sering kita dapatkan.
Ya, fa ikhwani fillah. Ini pembahasan kita dalam berkaitan dengan sumpah ya. Di sini kemudian waktunya masih ada. Kita akan manfaatkan dengan pembahasan selanjutnya. Bab qaulu masyaallahu wa syi'ta. Sebenarnya ini telah kita bahas, tapi penulis mengulang kembali. Ya, mengulang kembali pembahasan ini, ucapan seseorang. Ikhwan, kita ingatkan diri kita, tolong yang ikut kajian, praktekkan kajian kita apa? Jaga lisan. Ya, maksudnya apa? Di sini mungkin hikmahnya. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas dalil ini diulang lagi? Ini berkaitan dengan mengucapkan kehendak Allah, ya, dan kehendak Anda. Terserah Allah dan terserah Anda. Kalimat dan ini. Ya, ketika ada seorang, kita mengikuti dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. An Qutailah anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutailah bahwasanya ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat, Pak. Ini orang Yahudi saja. Mari kita lihat. Orang Yahudi dia juga dengan keyahudiannya, artinya kekafirannya, tidak mau masuk Islam, dia masih datang kepada Nabi. Mestinya umat Islam itu lebih rajin lagi datang kajian, maksudnya begitu. Ya, orang Yahudi saja kemarin coba di waktu kita membahas ensiklopedia adab Muslim, ketika berkaitan dengan bersin, orang Yahudi saja minta-minta didoakan oleh Rasulullah. Kenapa kita pelit sekali untuk duduk membahas hadis-hadis Rasulullah SAW? Ya, taib orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah SAW. Faqal, mengatakan, innakum tusyrikun. Kalian orang Islam itu musyrik. Coba lihat. Orang Yahudi berani mengatakan kalian musyrik. Ya. Jadi kalau antum dikatakan orang musyrik, tenang. Orang Yahudi saja mengatakan musyrik kepada orang Nabi Muhammad dengan para sahabat. Innakum tusyrikun. Kalian ini musyrik. Artinya apa? Orang Yahudi itu tidak diam. Dengan kecerdasannya dia membaca ucapan orang beriman. Dan demikian juga adanya kita, ikhwan. Orang beriman dengan penelitiannya ala Yahudi ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang beriman tidak aman dari kemusyrikan. Maka jangan salah prinsip. Ada umat Islam di Kendari mengatakan, Ustaz, bukannya umat Islam itu kalau dia sudah muslim dijamin masuk surga? Ini perkataan yang ada syubhat. Ya, betul tidak? Betul, berdasarkan kisah ini. Karena kisah ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, disahihkan Imam Hakim, disahihkan Imam Al-Albani, hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Jadi orang Yahudi mengatakan kalian umat Islam musyrik. Maka orang Yahudi tidak tong kosong nyaring bunyinya. Dia datang membawa bukti. Apa buktinya? Takulun. Coba kita lihat orang Yahudi dengan kesombongannya. Ya. Mereka katakan kalian ini orang Islam mengatakan masyaallahu wa syi'ta. Kalian mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, terserah Anda. Ini menunjukkan orang Yahudi juga tahu Islam, tahu tauhid, tapi hidayah tidak Allah berikan kepada mereka. Maka ikhwan, subhanallah, ucapkan alhamdulillah antum ini orang muslim yang mendapatkan hidayah Allah menjadi orang muslim. Orang Yahudi, mungkin kita tidak secerdas orang Yahudi ini, tapi dia tidak dapat hidayah. Tapi kita, ya, mungkin kita tidak cerdas seperti orang Yahudi ini, tapi kita dapat hidayah. Itu lebih berharga daripada kecerdasan orang Yahudi tadi. Ya, orang Yahudi mengatakan umat Islam musyrik karena kalian mengatakan terserah Allah dan terserah Anda. Wa taqulun, dan kalian kami dengar, kata orang Yahudi, kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, maka mari kita lihat. Rasulullah tidak membela para sahabat tatkala para sahabat memang begitu didengar orang Yahudi.
Ini namanya adil. Ini namanya Islam. Rasulullah tidak membela sahabat mati-matian kalau para sahabat betul-betul begitu mengatakan. Sebagaimana keadilan yang diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika Rasulullah mengatakan apa? Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadah. Seandainya saja putriku yang bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini Nabi Muhammad mengajarkan definisi keadilan. Bisa dipahami kan? Maka kita dapatkan apa? Apa kata Rasulullah ketika mendengar pengakuan orang Yahudi, mendengar para sahabat Rasulullah mengatakan Masya Allah wa syi'ta wal ka'bati, demi Ka'bah terserah engkau ya Allah dan terserah anda wahai manusia. Maka apa kata Rasulullah? Maka apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Fa amarahumun nabi. Bismillah. Alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat idza aradu an yahlifu an yaqulu, ketika mereka mesti bersumpah maka mesti mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jangan bersumpah dengan mengatakan demi Ka'bah. Kenapa tidak boleh demi Ka'bah, ikhwan? Karena Ka'bah bukan Allah. Ka'bah adalah bongkahan batu yang disemen, dan Allah bukan batu dan bukan semen. Ya. Maka para sahabat diberikan solusi. Boleh pakai Ka'bah tapi tambahi sebelumnya dengan kalimat wa rabbil Ka'bah. Ya. Wa yaqulu wa ayyaqulu, dan mestilah para sahabat mengatakan apa? Masyaallahu tsumma syaa tsumma syi'ta. Ya, terserah Allah kemudian terserah Anda. Tolong bedakan. Rasulullah memberikan solusi dengan kalimat kemudian. Ketika para sahabat didengar oleh orang Yahudi dan menyamakan antara Allah dengan makhluk. Bisa dipahami, Pak? Ini kalimat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan, hadis ini, ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini termasuk contoh dari syirik kecil. Ya. Kalau bagaimana, Pak? Kalau orang tersebut tidak menyamakan Allah ketika bersumpah, ketika mengatakan Masya Allah wa syi'ta ini tidak menyamakan, tapi hanya ucapan saja, maka ini langsung dikatakan apa? Syirik kecil. Ya. Tetapi kalau dengan keyakinan, bisa dipahami, Pak? Kalau dengan keyakinan bahwasanya Allah sama dengan makhluknya, maka ini apa tadi? Syirik besar. Ya, demikian rumusnya. Tayyib. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai peringatan kepada kita semuanya bahwasanya ini adalah sarana menuju kemusyrikan, dosa syirik besar. Tayyib. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis dari Ibn Abbas, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta. Ada sahabat mengatakan terserah Allah dan terserah anda. Digabungkan antara Allah dengan anda ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi niddan Masya Allah wahdah. Ada dalam redaksi hadis yang lain, Qul Masya Allah wahdah. Ketika orang tersebut menyamakan Allah dengan makhluknya, Rasulullah langsung menolak. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau telah menjadikan aku sama? Ya, telah menjadikan aku tandingan Allah. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau telah menjadikan aku tandingan Allah? Masya Allah wahdah. Cukup engkau mengatakan terserah Allah saja. Ya, terserah Allah saja. Baik ikhwan, demikian. Kemudian ada tambahan di sini berkaitan dengan hadis tadi. Ketika orang Yahudi mengadukan tentang perkataan para sahabat, ya, di sini ada pertanyaan.
Bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak melarang perkataan sahabat itu? Artinya perkataan Masya Allah wa syi'ta. Kemungkinannya di sini dijawab oleh, kenapa kok orang Yahudi yang mengingatkan Rasulullah dengan hal ini? Bisa dipahami, Ikhwan? Kenapa tidak Rasulullah SAW yang langsung mengingatkan? Di sini alasannya, wallahu taala alam, kata Syekh Al-Utsaimin adalah, boleh jadi Rasulullah SAW belum mendengar kalimat tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan apa? Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Ya, maka Allah takdirkan adanya orang Yahudi datang kepada Rasulullah untuk melaksanakan hal tersebut. Dan kita dapatkan kisah ini apa? Mengajarkan kepada kita kebenaran itu terima saja dari mana saja dia datang, selama yang dia bawa adalah kebenaran. Sebagaimana kisah yang terjadi antara Abu Hurairah dengan setan, dengan jin waktu menjaga kas negara ketika jin mencuri itu. Pernah kita bahas sebelumnya. Maka apa kata Rasulullah? Ketika jin mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi dibaca pagi dan sore, maka apa kata Rasulullah? Shadaqa wa huwa kadzub. Jin itu benar. Dalam hal itu, ilmu yang diajarkan jin itu kepada engkau di malam itu adalah benar. Tetapi jin itu adalah kadzub. Apa itu kadzub? Kasratul kadzib, banyak berbohong. Maka hati-hati dengan perkataan jin. Ya, maka kita katakan ketika ada jin menjelma, tolong ikhwan, jangan berangan-angan cari musuh. Ya, Ustaz, saya ingin ketemu jin, jangan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, artinya kalau antum ditakdirkan berjumpa dengan jin, karena ustaz saya pernah mendapatkan, sebagaimana saya sebutkan kemarin, ada ustaz saya mendapatkan ketika mau sholat malam bertemu orang dengan wajah tidak ada wajah, rata, tidak ada hidung, tidak ada bibir, mau mancung apa rata, dia saksikan begitu dan dikisahkan kepada murid-muridnya. Dan ana lihat ustadz kita ini adalah terpercaya, beliau ahli dalam ilmu hadis di pesantren. Yang saya kemarin sebutkan, beliau hafal Mahmud Yunus, ya, Mahmud Yunus kamus yang kemarin kita sebutkan. Taib. Kita katakan berkaitan dengan hal ini adalah kita diperbolehkan membenarkan perkataan jin kalau perkataan tersebut kita kembalikan kepada perkataan Allah dan Rasul. Kalau perkataannya benar sesuai dengan perkataan Allah dan Rasul, maka kita katakan oh memang benar Pak, sebagaimana yang Allah katakan. Jadi kita katakan benar perkataan jin ini karena Allah mengatakan benar. Jadi kita ikuti kebenarannya jin itu karena apa? Jin itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin, karena ini hadisnya yang setelahnya sangat panjang, insyaallah akan kita bahas di perjumpaan kita yang akan datang biidznillah taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya sudah melunasi hutang, tetapi sebenarnya dia belum melunasi karena lupanya. Maka jelas kalau dia lupa tidak bersalah. Nah, kalau betul dia lupa ya, bukan yatalapa, bukan pura-pura lupa. Itu yatalapa itu Indonesia diarabkan, pura-pura lupa. Itu tidak masalah. Kalau betul dia lupa ya. Nah, Allah taala alam. Kemudian mana yang lebih besar pahalanya? Meminjamkan uang kepada seseorang dengan bersedekah dengan nominal yang sama. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Kalau yang saya lihat adalah pertama yang kita pinjamkan. Kalau orangnya betul-betul sangat membutuhkan, maka dari situ saya soleh Al-Fauzan al-Kitab al-Mulakhas al-Fiqhi, ketika antum meminjamkan atau mensedekahkan sesuatu, dilihat orangnya. Kalau orangnya betul-betul membutuhkan, maka itu masuk kategori hukum wajib antum tolong. Maka ketika kita katakan wajib kata para ulama, maka jelas itu pahalanya lebih besar daripada yang hukumnya sunnah. Maka mesti dilihat yang ditinjau dari sisi yang diberi sedekah. Adapun dari diri kita meminjamkan, ya,
Meminjamkan ini berarti namanya meminjamkan, ikhwan. Ada hadis yang saya lupa redaksi hadisnya. Ketika orang yang meminjam kemudian dia belum bisa melunasi ketika jatuh tempo, ya, ini kita akan dapatkan dalam kitab Ensiklopedia Ada Muslim. Maka orang yang meminjamkan itu dia bernilai sedekah ketika orang yang meminjam belum membayarnya. Jadi antum ketika dihutangi oleh seseorang, ya, kemudian orang tersebut belum bisa melunasi, bukan pura-pura belum. Ini beda hukumnya. Ada orang banyak hutang, rajin hutang, tapi dia malas bayar. Ya, kalau orang rajin hutang, malas bayar, padahal dia mampu, maka ini ancamannya ada. Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu membayar hutang, tapi dia tidak mau bayar hutang. Malah yang malu siapa? Yang malu yang menagih hutang, bukan yang menghutang. Ya, Ustaz, saya sudah malu. Berapa banyak ikhwah ada mengatakan, Ustaz, saya malu ini, teman saya itu hutang sama saya, tapi kok setiap saya tagih dia berkilah ke sana, jadi saya malu menagihnya. Subhanallah, ini yang malu malah yang nagih, yang punya uang. Maka diancam oleh Rasulullah, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang berhutang kemudian dia mampu melunasi hutangnya tapi dia tidak mau membayar, maka dia orang yang zalim. Dan zalim dosa besar. Ya, kedzaliman ini dosa besar. Maka mesti bertaubat. Dengan cara apa taubatnya? Lunasi hutangnya ketika dia sanggup. Taib. Maka ketika hal tersebut kita lihat dari konteks hadis ini, dari hadis yang tadi maksud saya, ketika antum menghutangi saudara kita dengan hutang tersebut, ketika dia tidak sanggup maka kita niatkan sedekah, maka itu jelas lebih meraih pahala dua. Antum pahala meminjamkan, juga pahala bersedekah. Jadi kalau saya lihat lebih kepada lihat rinciannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin saya cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.